Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Sabtu dan selamat kita menikmati akhir minggu ini dalam berkat kasih karunia Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang mengasihi dan selalu beserta dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan di hari baru ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan baru. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 2017, Christian Marian Becchiano yang berusia 15 tahun dengan berani menyelamatkan seorang balita usia 3 tahun yang terjebak dalam sebuah pipa di Segarcea, Romania. Ada begitu banyak orang yang sudah berusaha menyelamatkan balita ini, dan 11 jam sudah terlewati, tapi tidak ada yang berhasil karena tidak bisa masuk ke dalam pipa. Christian Becchiano yang saat itu berbadan ramping bersedia menjadi sukarelawan dan kemudian diturunkan ke dalam pipa yang sempit serta berhasil menangkap dan menyelamatkan balita tersebut. Yang unik dari Christian Marian Becchiano ini, ia adalah seorang anak miskin yang tinggal bersama kakeknya. Ibunya meninggalkannya dan ayahnya entah kemana. Meskipun kurang mendapat kasih sayang dari orang tua, tapi Christian tidak kekurangan kasih untuk menolong orang lain. Kita perhatikan dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu besar, sangat besar, tak terhingga bagi semua orang. Dan kasih Allah itu tertuju kepada kita. Kata dunia dalam ayat ini bukan berarti dunia secara harafiah, tapi yang dimaksudkan adalah manusia yang ada di dalamnya. Kasih Allah tertuju kepada sasaran yang spesifik, yaitu manusia yang diciptakan segambar dengannya. Dan karena kasihnya itu, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal di sini? Ini bukan berarti bahwa Tuhan kawin lalu beranak. Tidak demikian. Pribadi anak yang dimaksud di sini tidak lain adalah Allah sendiri, sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Jadi Allah lah yang menjadi manusia melalui seorang perawan Maria. Sehingga anak yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah Allah sendiri. Tujuan kedatangan Allah ke dunia adalah untuk berkorban bagi keselamatan semua orang. Dialah Allah yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir sebagai manusia yang suci untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Ia merelakan dirinya untuk menjadi korban penebusan segala dosa kita, agar kita dibebaskan dari penghukuman yang kekal. Kasih membuat Allah bukan hanya datang ke dunia, tapi juga berkorban bagi kita. Pengorbanan sebenarnya dapat ia hindari dan tidak dilakukan, tapi kasih tidak memungkinkan hal itu terjadi. Allah yang penuh kasih menunjukkan bukti kasih-Nya dengan berkorban bagi kita yang dikasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan kasih Allah
biarlah membuat kita juga rela untuk berkorban bagi Allah dan bagi sesama kita sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Dalam keseharian kita, jadikan sikap berkorban sebagai sebuah habit, kebiasaan untuk kita kerjakan bagi kemuliaan Allah. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah jadi manusia itu, mari buka hati saudara dan terimalah Dia, percayalah kepadanya, agar saudara diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam sorga. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau datang untuk menyelamatkan dan memberikan saya hidup yang kekal. Engkau telah mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku menyatakan imanku kepadamu saat ini. Terimalah aku sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan. Berilah diri saudara dibaptis dan layanilah Tuhan, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau mau berkorban bagi kami. Engkau bukan hanya datang ke dunia, tapi Engkau mau berkorban untuk keselamatan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Ajar kami untuk juga mengasihi Engkau Tuhan dan berkorban bagi-Mu dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.